Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di sini Bu Iha akan melanjutkan materi pelajaran kimia, yaitu tentang reaksi redoks atau bisa juga disebut dengan reduksi dan oksidasi. Pada konsep reaksi redoks di sini kita akan langsung saja. Yang pertama, ditinjau dari reaksi terhadap oksigen. Ada beberapa contoh, yakni untuk reaksi oksidasi. Yang pertama, pada reaksi pembakaran karbon. Pada karbon di sini atom C mengikat atom O, yaitu C plus O2 menghasilkan CO2. Sedangkan yang kedua yaitu reaksi perkaratan besi. 4Fe mengikat 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Sedangkan contoh yang ketiga yaitu reaksi pembakaran gas metana. CH4 atau metana mengikat 2O2 dan menghasilkan CO2 plus 2H2O. Jadi masing-masing contoh yang Bu Ika sebutkan tadi rata-rata adalah mengikat atom oksigen. Sedangkan untuk contoh yang reaksi reduksi, yakni yang pertama, reaksi elektrolisis. 2H2O kemudian terurai menjadi 2H2 dan melepaskan O2. Sedangkan reaksi pemanasan kalium klorat 2KClO3 terurai menjadi 2KCl dan melepas 3O2. Sedangkan yang ketiga yaitu reaksi reduksi biji tembaga. 2CuO terurai di sini menjadi 2Cu dan melepaskan O2. Dari masing-masing contoh pada reaksi reduksi di sini menunjukkan bahwa reaksinya melepaskan oksigen. Sehingga kita dapat menyimpulkan apa itu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi yaitu reaksi pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi yaitu reaksi pelepasan oksigen. Sedangkan ditinjau dari reaksi terhadap elektron, itu kebalikannya. Bila untuk reaksi oksidasi, contohnya di sini, reaksi pembentukan ion natrium dari logam natrium. Atom Na bereaksi menjadi ion Na+, sehingga dia perlu melepaskan elektron. Sedangkan yang kedua, reaksi pembentukan ion tembaga dari logam tembaga. Atom Cu kemudian menghasilkan ion Cu2+. Maka di sini melakukan pelepasan 2 elektron. Sedangkan untuk reaksi reduksi yaitu contoh reaksi pembentukan ion klorida dari gas klor. Awalnya gas klor atau Cl, kemudian membentuk Cl- atau ion klorida. Maka untuk gas klor di sini mengikat 1 elektron. Sedangkan yang kedua, reaksi pembentukan logam besi dari ion besi. Yang awalnya ion Fe3+, kemudian membentuk atom Fe,
maka ion Fe yang mempunyai muatan 3+ mengikat 3 elektron. Jadi dari contoh-contoh tersebut kita dapat menarik kesimpulan. Bila reaksi terhadap elektron, pada reaksi oksidasi terjadi pelepasan elektron yang ada di sisi kanan. Sedangkan untuk reaksi reduksi yaitu reaksi pengikatan elektron. Jadi proses pengikatan elektron yang terjadi pada sisi kiri. Sehingga dapat disimpulkan jika reaksi redoks pada oksigen yaitu reaksi oksidasi jika terjadi pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi jika terjadi pelepasan oksigen. Sedangkan yang berhubungan dengan elektron, reaksi oksidasi yaitu jika terjadi pelepasan elektron. Sedangkan reaksi reduksi jika terjadi pengikatan elektron. Mohon maaf, untuk yang 2B itu harusnya adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi sama dengan reaksi pengikatan elektron, bukan sama-sama pelepasan tapi reaksi reduksi itu sama dengan reaksi pengikatan elektron. Mohon maaf sebelumnya. Latihan. Tentukan letak elektron dan jenis reaksinya. Di sini ada atom Al, kemudian berubah menjadi ion Al3+. Ion Mg2+ menghasilkan atom Mg. Sedangkan atom kalium atau atom K menghasilkan ion K+. Fe3+ menghasilkan Fe2+. Di sini dapat menunjukkan bahwa awalnya adalah atom Al, setelah bereaksi menjadi Al3+, maka terjadi proses pelepasan 3 elektron. Ditunjukkan dengan ada elektron di sisi kanan. Sedangkan Mg2+, di sini terjadi pengikatan 2 elektron yang ada pada sisi kiri sehingga menghasilkan atom Mg. Sedangkan K kemudian menghasilkan ion K+, sehingga di sini terjadi proses pelepasan elektron. Sedangkan Fe3+ berubah menjadi Fe2+, maka terjadi pelepasan elektron. Jadi untuk yang pertama Al berubah menjadi Al3+ dan pelepasan 3 elektron disebut reaksi oksidasi. Sedangkan pada Mg2+ terjadi reaksi reduksi. Sedangkan K terjadi reaksi oksidasi karena melepaskan elektron. Sedangkan Fe3+ merupakan reaksi reduksi. Ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Atau di sini kita singkat dengan bilox, yaitu bilangan bulat positif atau negatif yang menyatakan muatan suatu atom dalam senyawa atau ion. Tiap-tiap atom memiliki harga bilox yang berbeda-beda. Jadi mohon dipahami, jika kalian mengetahui harga nilai PO, maka dapat bisa menentukan nilai PO pada suatu atom. Contoh, untuk unsur bebas. Unsur bebas di sini dia berdiri sendiri, tidak mengikat atom lain walaupun jumlahnya lebih dari 1. Contoh di sini adalah Cl2, atom Cl ada 2, atau O3, atom O sebanyak 3, tapi berdiri sendiri
tidak mengikat atom lain, maka nilai biloknya sama dengan 0. Nilai BO-nya sama dengan 0. Yang kedua, unsur oksigen. Dalam senyawa bilok, dalam senyawa ya, jadi atom O ini mengikat atom lain. Itu mempunyai biloksnya atau bilangan oksidasinya sama dengan -2. Sedangkan unsur H atau hidrogen, jika dalam senyawa atau mengikat dengan atom lain, itu mempunyai nilai BO-nya atau bilangan oksidasinya sama dengan +1. Sedangkan unsur golongan 1A, 2A, 3A dalam senyawa bilok itu sesuai dengan tingkatannya. Jika 1A maka nilainya +1. Siapa saja itu? Li, Na, K, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel ya. Sedangkan golongan 2A maka nilainya +2. Golongan 3A maka nilainya juga +3. Untuk unsur golongan 7A, 6A, dan 5A dalam senyawa bilangan bilok itu sama dengan, jika 7A sama dengan -1, jika 6A sama dengan -2, jika 5A sama dengan -3. Bisa dilihat golongan itu atom-atom siapa saja pada tabel periodik. Sehingga jumlah total bilok dalam senyawa itu sama dengan 0 alias netral. Contoh, biloks dalam reaksi redoks. Ada yang di sini ada reaksi oksidasi, ada juga reaksi reduksi. Di sini atom C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2. Dan selanjutnya atom Na menghasilkan ion Na+ dan +E atau melepas elektron. Sedangkan untuk reaksi reduksi 2H2O reaksi menghasilkan 2H2 plus O2. Sedangkan Cl mengikat elektron, Cl plus E menghasilkan ion Cl-. Ingat, tadi aturannya adalah jika atom yang berdiri sendiri itu nilainya 0, maka di sini C nilai BO-nya 0. Atom O walaupun lebih dari 1 tapi dia berdiri sendiri, maka nilai O sama dengan 0. Sedangkan di sini atom O yang sesudah reaksi karena dia berikatan dengan atom C, maka nilainya -4. Kok bisa -4? Karena atom O di situ ada jumlahnya ada 2. Sedangkan nilai BO-nya tadi adalah -2. Jadi -2 dikali 2 sama dengan -4. Sedangkan C di sini nilainya berapa? Ingat, jika penjumlahan bilok itu sama dengan 0, maka jika O di sini -4, maka otomatis C di sini nilainya +4. Sedangkan Na, maka nilai BO-nya berapa? Nilai BO-nya adalah 0. Sedangkan Na berapa? Ingat, dia mempunyai muatan. Walaupun dia berdiri sendiri, maka nilai BO-nya sama dengan muatan yang ada pada atom tersebut. Muatannya berapa? +1, maka nilainya +1. Untuk selanjutnya, H di sini nilainya berapa? H di sini adalah nilainya +2. H nilai BO jika berikatan dengan atom lain nilainya +1. Karena di sini H nilainya di sini sebanyak 2, maka +1 dikali 2 maka sama dengan +2. Sedangkan O di sini nilainya -2. H nilainya di sini 0. Kenapa?
karena H di sini tidak berikatan dengan atom lain. O nilainya 0 karena dia tidak berikatan dengan atom lain atau unsur bebas. Selanjutnya Cl. Apakah dia mempunyai nilai? Tidak, karena dia berdiri sendiri, maka nilainya 0. Cl min, berapa nilainya? Karena di sini dia punya muatan. Jadi jika atom walaupun berdiri sendiri tapi mempunyai muatan, maka nilai PO-nya sama dengan muatannya tersebut. Karena muatannya min 1, maka nilainya min 1. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa atom C pada reaksi oksidasi yang awalnya 0 sesudah reaksi berubah menjadi plus 4. Maka awalnya 0 berubah menjadi plus 4 terjadi proses kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan untuk atom Na yang awalnya nilainya 0 setelah bereaksi berubah menjadi plus 1. Maka terjadi kenaikan nilai bilangan oksidasi. Maka disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan untuk reaksi reduksi yang awalnya nilai BO-nya H itu plus 2, sesudah bereaksi ternyata nilai BO-nya semakin turun menjadi 0. Maka kita bisa menyebutnya sebagai reaksi reduksi. Untuk atom Cl yang awalnya 0 sesudah bereaksi di sini berubah menjadi min 1 sehingga terjadi penurunan nilai bilangan oksidasi, maka bisa juga disebut sebagai reaksi reduksi. Maka dari uraian yang sudah Ibu Ika sebutkan, reaksi oksidasi itu jika terjadi pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi itu sama dengan pelepasan oksigen. Sedangkan untuk reaksi reduk yang berhubungan dengan elektron, jika reaksi oksidasi itu sama dengan pelepasan elektron. Dan reaksi oksidasi itu sama dengan pengikatan elektron. Sedangkan untuk reaksi reduk yang berhubungan dengan bilangan oksidasi, jika disebut reaksi oksidasi jika terjadi peningkatan nilai bilangan oksidasi yang awalnya 0 berubah menjadi plus 2 misalkan. Sedangkan reaksi reduksi itu terjadi penurunan nilai bilangan oksidasi. Berikut untuk latihan. Hitunglah nilai Bilox pada S dalam H2SO4. Pada aturan nilai PO, H di sini adalah nilainya plus 1. Karena atom H di sini 2, maka nilainya plus 2. Sedangkan atom S kita masih mencari. Sedangkan untuk atom O di sini nilai BO-nya adalah min 2. Karena ada 4, maka min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Karena aturannya nilai jumlah muatan itu sama dengan 0, maka jika di sini ada min 8 dan sedangkan di H ada plus 2, maka nilai S itu sama dengan plus 6. Sedangkan untuk yang nomor 2 disuruh menentukan nilai BO pada N di dalam HNO3. H nilainya adalah plus 1. Sedangkan O nilainya min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Maka nilai N di sini adalah plus 5. Demikian materi yang Bu Ika sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi UTS maka mohon dipersiapkan dan jangan lupa untuk catatan dan tugas yang pernah Bu Ika berikan mohon untuk segera dikumpulkan untuk pengisian nilai pada nilai mata pelajaran kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.